Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alaih salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العلي العظيم. Ayyuhal ikhwah, mari baca selawat dulu sebelum kita mulai. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih di bulan Rabiul Awal dan masih bersama Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita masih ingin membicarakan mengenai Rasulullah dalam Al-Quran. Di tengah-tengah umat Islam di seluruh dunia menyambut hari kelahiran Rasulullah dengan gembira, dengan bermacam-macam mereka merayakan. Tujuannya mereka ingin menampakkan kecintaan mereka kepada Sayyidil Wujud Muhammad. Di tengah-tengah muslimin begini merayakan, menyambut, di waktu yang sama musuh-musuh Islam melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah. Karikatur dikeluarkan lagi oleh Denmark, muncul lagi film fitnah yang dibuat oleh salah satu anggota parlemen Belanda yang menampakkan kejijikan terhadap Islam dan memusuhi Islam. Hari Minggu kemarin tanggal 30 di Jerman, di gedung teater
bernama Hans Otto. Jam 1 siang mereka menayangkan drama seperti layaknya film selama 3,5 jam yang diputar berkaitan ayat-ayat syaitan punya Salman Rushdie, yang mana menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Yang ketika muncul kitab itu, Imam Khomeini pernah memfatwakan harus hukum mati Salman, dan mulai hari itu ia sembunyi dan hidup dalam ketakutan sampai terakhir oleh ratu diberi penghargaan. Dan anehnya minggu kemarin diundang secara khusus, tapi dia pun enggak berani hadir. Tetapi yang ingin saya sebutkan bahwa di tengah-tengah muslimin sedang memperingati hari kelahiran Rasulullah, menyanjung tinggi Rasulullah, justru mereka lebih berani untuk menyakiti hati kaum muslimin. Di mana-mana memang bangkit kaum muslimin, demo dan melakukan hal-hal. Kemarin pun SBY mengeluarkan statementnya untuk mencekal pengarang film Fitnah, salah satu anggota parlemen Belanda itu, dan macam banyak hal yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia atau selain Indonesia. Tetapi yang perlu kita juga melihat pada diri kita masing-masing, pengikut Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beraninya musuh-musuh itu dan tambah berani setiap hari karena mereka tidak kenal sebenarnya siapa Rasulullah. Karena, dan selalu kita mohon maaf pada Allah, mohon ampun pada Allah, karena pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kaum muslimin tidak mempraktekkan dan enggak mengenalkan kepada dunia hakikat Sayyidil Wujud Muhammad. Perilaku umat Islam sendiri kadang memancing-mancing musuh-musuh Allah untuk lebih berani mengejek Rasulullah, memancing musuh-musuh Allah untuk mengejek Islam dan Sayyidil Wujud. Karena setiap perilaku yang menyimpang dari kaum muslimin, mereka anggap inilah ajaran Sayyidil Wujud. Kita sendiri menyimpang, merusak, di waktu yang sama mencoret nama Sayyidil Wujud Muhammad. Karena itu di bulan semacam ini perlu kiranya kita mendekatkan diri kepada Rasulullah, membaca kembali sejarah beliau dan berikrar di hari kelahiran beliau, di bulan kelahiran beliau, untuk kita mulai mendekatkan diri dan mau konsekuen memegang yang Islam yang dibawa oleh beliau, sehingga tidak ada alasan untuk orang-orang luar mengatakan inilah pengikut Muhammad, yang mengebom orang sipil yang enggak berdosa, yang menipu, yang memfitnah, yang mengadu domba, yang kelahi antara sendiri, yang kumuh, yang kotor, yang pembohong, yang penipu. Hal-hal semacam ini menjadikan mereka lebih berani. Jadi ayyuhal ikhwah, tahun ini kita menyambut kelahiran Rasulullah, kita bergembira, tapi waktu yang sama kita sedih karena apa yang terjadi, dan lebih sedih lagi kita kalau ternyata terjadi ini kita umat Islam juga ikut andil merusak nama Islam dan ikut andil melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ketika 3 tahun lalu pertama karikatur busuk itu keluar di Denmark, dalam jangka 2 minggu seluruh buku di Denmark mengenai Rasulullah habis dibeli oleh orang, karena mereka ingin tahu siapa sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, karena sudah sulit mengenal Rasulullah dari perilaku pengikutnya. Karena bukan semua pengikutnya menampilkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tapi pengajian kita seperti biasanya setiap bulan Rabiul Awal kita akan berhentikan surat Al-Baqarah dan kita akan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Minggu yang lalu kita membicarakan
Rasulullah dari surat Muhammad ayat kedua, bahwa berpegang teguh dengan beliau kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dalam surat Muhammad yang kita kaji seminggu yang lalu, ayat 2 dalam surat Muhammad, jaminan orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Sayyidul Wujud, kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah ampuni dosa mereka dan Allah perbaiki hati mereka, Allah perbaiki keadaan mereka. Malam ini yang saya pilih adalah ayat-ayat dari surat An-Najm. Tapi saya tidak ingin menafsirkan surat An-Najm, cuman saya ambil beberapa ayat dari surat An-Najm, yaitu yang akan kita kaji malam ini, ayat kedua, ayat keempat, ayat 11 dan ayat ke-17 dari surat An-Najm. Sebenarnya malam ini yang kita akan bahas ialah mengenai bahwa ternyata anggota badan Rasul pun oleh Allah dijaga. Jadi kadang-kadang kita dengar atau kita membaca, kadang-kadang orang menganggap Rasulullah manusia biasa karena mengambil ayat Al-Quran, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai, aku adalah manusia seperti kalian yang Allah wahyukan kepadaku, bedanya cuman aku dapat wahyu dan tidak ada beda lain. Ayat ini kalau kita ambil sepenggal begitu, akhirnya kita akan mengatakan Rasulullah manusia biasa, bisa lupa, bisa salah, bisa seperti layaknya manusia biasa. Padahal ayat itu ingin menjelaskan bahwa beliau bukan jin, beliau bukan malaikat, karena beliau diutus untuk manusia, dijadikan suri tauladan untuk manusia, maka beliau manusia. Beliau kawin, beliau punya anak, beliau makan, beliau tidur, beliau nah semacam itu. Tapi kemudian bukan kita ambil satu ayat ini, kita lupakan ayat-ayat lain yang menjelaskan manusia Rasulullah itu manusia seperti apa. Yang kita ingin bahas malam ini ialah bahwa ternyata dalam Al-Quran, dan bukan cuman ini yang ada yang saya baca, masih banyak, cuman yang kita akan baca 4 ini. Ternyata Al-Quran ini ketika memaksumkan Rasulullah, menceritakan kemaksuman Rasulullah, bukan cuman beliau sebutkan maksum selesai seperti para nabi yang lain, tapi ternyata Allah menggambarkan dalam Al-Quran akal beliau dijaga, lisan beliau dijaga, hati beliau dijaga, mata beliau dijaga. Beliau manusia, tapi ini kemanusiaan beliau. Manusia yang enggak berbicara kecuali wahyu, manusia yang seluruh akalnya sempurna mutlak dan tidak pernah melakukan sesuatu yang di luar kebenaran. Manusia tapi pandangannya bukan pandangan seperti kita, pandangan yang dijaga oleh Allah dan enggak pernah silap dalam pandangannya. Manusia tapi hatinya bukan seperti hati manusia lain, tapi hati yang dijaga oleh Allah. Ini ayat-ayat yang semacam ini akan kita baca malam ini, supaya kita masih ingat seperti yang diungkapkan oleh seorang syair ketika ingin menggambarkan Rasulullah itu manusia. Ia simpel, ia berkata, Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad adalah manusia tapi bukan seperti manusia. Beliau bagaikan berlian dan manusia lain adalah kerikil dan batu. Sama-sama batu, tapi berlian yang batu nggak akan sama dengan batu yang kerikil yang kita injak. Muhammadun bashar la kal bashar bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Dalam surat An-Najmi ayat kedua Allah menjelaskan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini berkaitan dengan akal beliau. Akal beliau tidak pernah dhalla, menyimpang. Wa ma ghawa, tidak pernah keliru untuk mencapai pada satu tujuan. Artinya akal beliau akal manusia yang paling sempurna dari seluruh makhluk Allah. Yang memiliki akal yang tersempurna ialah akal Sayyidul Wujud Muhammad. Ma dhalla, Allah ingin mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, untuk menjelaskan bahwa sahibukum, yang dimaksud sahibukum Sayyidul Wujud, karena beliau begitu dekat dengan umatnya.
begitu dekat dengan para sahabat yang hidup dengan beliau, begitu dekat dengan seluruh umat ini, dan semua ungkapan-ungkapan seorang kawan yang ingin menyelamatkan orang lain, itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga ingin mengatakan sahibukum, bahwa aku hidup di tengah-tengah kalian bertahun-tahun, kalian kenal benar siapa aku. Rasulullah kan semenjak kecil dikenal oleh umatnya, sehingga beliau memperoleh julukan As-Sadiq, memperoleh julukan Al-Amin, bahkan disebut dua-duanya As-Sadiqul Amin, sahibukum. Karena itu Al-Quran ketika ingin menggambarkan sahibukum, dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bih faqad labistu fikum umran min qabli afala ta'qilun. Kata beliau, kalau kalian meragukan Al-Quran, kalau Allah enggak berkehendak, aku enggak akan bacakan kepada kalian, aku enggak akan beritahu pada kalian Quran ini. Aku telah hidup 40 tahun bersama kalian, kalian kenal aku. Tidakkah kalian berpikir sahib? Atau Allah berfirman dalam ayat lain, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Gakkah mereka pernah mikir sahibuhum ini Muhammad yang hidup di tengah-tengah mereka, gak ada kegilaan yang seperti mereka anggar. Allah ketika ingin mensifati akal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Allah bersumpah lebih dahulu, bukan sembarangan, sumpah dulu. Wan najmi idza hawa. Saya tidak akan masuk dalam tafsir ayat ini hari ini, malam ini. Penafsiran an-najmi banyak bagi kaum mufassirin. Dia mengatakan mutlak bintang ketika jatuh, atau najm itu sendiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang penting adalah Allah bersumpah dengan bintang. Ketika ingin mengatakan akal beliau adalah akal yang tidak pernah menyimpang, dan yang tidak pernah enggak sampai pada tujuan apa yang diinginkan. Ini murni akal beliau ketika ingin mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah bersumpah dulu. Allah tidak bersumpah kecuali menjelaskan sesuatu yang penting. Allah untuk mengatakan ini begini, itu begini, tidak ada yang enggak percayai Allah. Artinya enggak perlu sumpah Allah. Tetap, karena kalau kita bersumpah supaya dipercaya, kan begitu. Kita ini layaknya sering sumpah untuk supaya dipercaya. Tapi Allah bukan itu, bukan supaya dipercaya. Siapa yang akan enggak percaya pada Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Dan kalau orang enggak percaya pun enggak pernah merugikan Allah, menjatuhkan Allah. Tapi disumpah berkaitan untuk ini bukan supaya dipercaya, tapi ingin disebutkan bahwa yang akan kujelaskan ini masalah agung dan penting sekali. Karena itu aku bersumpah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Rasulullah ini dituduh gila, majnun. Orang yang majnun itu gila, itu yang akalnya enggak waras. Karena itu Allah sampai bersumpah ma dhalla, tidak gila. Karena akal yang dimiliki oleh manusia termulia ini enggak pernah menyimpang dari kebenaran, dan tidak pernah keliru ketika ingin sampai pada satu tujuan. Ma dhalla sahibukum. Dan dalam Al-Quran banyak, ayyuhal ikhwah, kalau kita rajin membaca, banyak kalau Allah ingin menjelaskan mengenai Rasulullah, Allah dahulu dengan sumpah. Seperti yang pernah kita kaji, Allah ingin menjelaskan kamu benar-benar Rasul, Rasulullah. Allah bersumpah dulu, Yasin wal Quran innaka laminal mursalin. Sumpah dengan namanya, sumpah dengan Quran, baru engkau benar-benar seorang Rasul. Atau ketika kita membaca firman Allah berkaitan ketika musuh-musuh Allah menganggap beliau gila, karena hampir setiap Nabi datang, umat-umat terdahulu pun mengatakan Nabi itu majnun, gila. Allah untuk menolak tuduhan ini pun Allah bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah bersumpah dulu
demi qalam dan semua yang ditulis dengan qalam, engkau dengan semua nikmat Tuhanmu bukan tergolong gila seperti yang dinisbatkan oleh musuh-musuhmu. Ma anta bi ni'mati rabbika, orang yang dalam puncak seluruh nikmat Allah mustahil akan dinisbatkan gila. Tapi memang mereka menganggap Rasulullah kan melawan arus. Umat semua menyembah berhala, umat semua begini syiriknya, beliau datang mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Beliau datang mengatakan, ini arca-arca ini in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini arca-arca patung-patung ini antum yang beri nama, enggak ada ketentuan dari Allah. Ini perbuatan yang resikonya besar menurut mereka, dianggap gila. Sallallahu alaihi wa alihi. Untuk Rasul menolak Allah, untuk mengkikis anggapan mereka, Allah sumpah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan mohon diperhatikan, nanti masih banyak ayat-ayat lain kalau ketika ingin menjelaskan kedudukan Rasulullah, ingin membersihkan Rasul dari semua tuduhan-tuduhan palsu, Allah bersumpah seperti wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi duha, demi malam, ketahuilah Allah enggak bakal meninggalkan engkau ya Muhammad dan enggak pernah akan marah dengan. Atau ketika berbicarakan mengenai tempat kelahiran beliau yaitu Makkah, Allah pun bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hilun bihadzal balad. Dan banyak ayat-ayat ketika Allah ingin menjelaskan mengenai kebesaran beliau, mengenai kedudukan beliau, mengenai ingin mengkikis semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau, didahului dengan sumpah seperti ayat ini, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Bagaimana orang menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyimpang? Beliau kan disebut majnun, ma dhalla. Beliau disebut syair. Syair itu ahli syair. Dan ahli syair itu kebanyakan yang isinya khayal lebih banyak. Karena itu Al-Quran menggunakan kalimat ghawa untuk mengatakan bahwa yang dibawa Muhammad Al-Quran bukan syair. Karena dalam surah Syu'ara Allah pernah berfirman, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun farrasulu ma ghawa. Tidak, bukan sekelas para syair, ahli syair. Ma dhalla sahibukum. Akal yang paling sempurna dimiliki makhluk Allah, manusia, adalah yang dimiliki Rasulullah. Bahkan dalam riwayat Rasulullah ini tidak pernah mengajak bicara manusia dengan kesempurnaan akal beliau, karena nggak mampu orang menerima ungkapan beliau, nggak mampu. Jadi kalau beliau ini disebut paling dahsyat siksaan cobaannya menghadapi umatnya, karena beliau mengatakan yang paling banyak cobaan ini para anbiya dan yang paling terdepan beliau. Yang paling coba besar untuk beliau itu ialah beliau ini dengan seluruh gudang khazanah ilmu Allah beliau nggak bisa menyampaikan. Maha suci kita untuk membuat contoh, tapi kalau kita melihat seorang profesor, top doktor profesor, dia harus ngajar di TK atau di playgroup, dia akan sakit sebenarnya dia, karena dia nggak mampu untuk mengeluarkan semua yang ada. Dan Rasulullah menghadapi seluruh umat manusia di zaman beliau sampai hari kiamat. Semua orang ini kalau dihadapkan di hadapan Rasulullah playgroup atau masih rendah dari playgroup, ummi, buta huruf. Karena itu Allah berfirman, walladzi qad manna Allah 'alaikum id ba'atsa fil ummiyina rasula. Ketika mengutus di tengah-tengah para ummiyin. Ummi dalam bahasa Arab yang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Bukan cuma orang Arab saat itu ummi. Memang saat itu terbanyak orang Arab ummi, tapi umat Muhammad saat itu dan sampai hari kiamat semua kalau dihadapkan kepada Rasulullah dia adalah buta huruf, nggak mengetahui apa-apa. Karena al-aqlul kamil indal Habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak
Kata Allah, demi An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Bagaimana beliau disebut majnun, bagaimana disebut syair, bagaimana disebut kahin, dukun, sementara yang beliau bawa adalah yang enggak pernah mampu dilawan oleh umat manusia. Al-Quran ini ketika turun di bangsa Arab saat itu, bangsa Arab sedang gila dengan sastra. Sampai ada pasar yang ditawarkan bukan barang, tapi syair dan kata-kata indah. Dan yang menang di tempat-tempat pasar-pasar tertentu, di tempat-tempat tertentu, ketika di sandiwara ini para syair, ungkapan-ungkapan indah, sayembarakan ya, itu yang menang digantung di Ka'bah sampai tahun depan ketemu yang bisa menandingi. Sehingga kalau kita belajar sastra Arab ada mu'allaqat, al-mu'allaqatus sab'ah yang digantungkan di Ka'bah. Mereka yang menguasai semua bahasa, datang Rasul bahasa Arab, beliau datang, coba buatkan satu ayat. Walaupun Quran bukan menantang cuman isi bahasanya, karena orang Indonesia, orang Eropa, orang Amerika pun tetap ditantang oleh Al-Quran. Bukan cuma bahasanya. Yang orang Arab ahli bahasa ditantang bahasanya. Selain mereka ditantang kandungan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Ma dhalla sahibukum. Hidup di tengah-tengah manusia ummiyin, buta huruf, tapi datang dengan sesuatu yang gak mampu dikalahkan. Dan ini muntahal ini puncak akal yang dimiliki oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Apabila kita meyakini sifat ini, ketika Allah memberikan kepada kita sifat Rasulullah, akal Rasulullah, maka sebenarnya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tidak boleh menawar dengan apa yang dibawa oleh beliau, karena yang dibawa oleh beliau ini ma dhalla, enggak pernah keliru sesat, wa ma ghawa, enggak pernah meleset dari tujuan yang sebenarnya. Seperti minggu yang lalu kita katakan, untuk memperoleh kebahagiaan harus mengikuti beliau, karena semua yang beliau sabdakan adalah keluarnya dari ma dhalla wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kemudian ayat kedua, ketiganya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Kalau tadi berbicara akal beliau, sekarang berbicara lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya begini, beliau Sayyidul Wujud manusia, bukan jin dan malaikat, tapi manusia akalnya yang paling sempurna, manusia yang lisannya tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsu. Instruksi manusia ini ketika lisannya berbicara, imma dari akal kejinya, licinya, wa imma dari hawa nafsunya yang mengutarakan. Orang berkata ungkapan dan kalimat itu semuanya di hati, cuman dijadikan lisan ingin penterjemah apa isi hati. Innama ju'ilal lisanu terjemah, sebagai terjemah. Sementara Sayyidul Wujud Muhammad, setelah Allah mensucikan akal beliau bahwa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sekarang Allah mensucikan lisan suci beliau, sehingga Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Lisan ini tidak pernah berbicara, menyampaikan satu kalimat, satu nutuk pun mengikuti hawa nafsu, enggak ada. Artinya bahwa yang disabdakan oleh Rasulullah murni adalah kontrol langsung dari Allah. In huwa illa wahyun yuha. Cuman wahyu, kontrolan langsung dari Allah. Lisan ini kan yang paling bahaya.
Orang kalau nggak bisa ngontrol lisannya, karena itu yang paling banyak di benak orang, di akalnya, di hatinya, di hawa nafsunya, itu yang terkeluar dalam lidahnya. Hati buruk, dia kalimatnya buruk, kadang-kadang menutupi, tapi pasti pun akan terlanjur keluar. Sementara sayyidul wujud akalnya murni, ma dhalla wa ma ghawa, tidak pernah sesat, tidak pernah menyimpang. Maka yang tidak pernah sesat, tidak pernah menyimpang, dan tidak pernah nggak sampai pada tujuan, maka lisan ini pun berbicara sesuai dengan apa yang ada di akal beliau. Dan kalau kita ingin lebih memfahami, ternyata sayyidul wujud, dan pernah kita bahas, sayyidul wujud itu tidak ada di wujud ini bagi beliau kecuali Allah. Gak nampak wujud ini, yang ada cuma Allah. Maka itu beliau fana dalam Allah. Dalam arti fana di sini tidak ketemu sama orang, tidak melihat segala sesuatu, tetapi sebenarnya yang dilihat cuma Allah. Di hati beliau tidak ada kecuali Allah. Karena itu kemudian tidak ada yang keluar kecuali dari Allah. Kita kan kalau membaca ayat Al-Quran, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kamu arahkan pandanganmu, di sanalah Allah. Tapi kita nggak menemukan itu. Tapi sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi la yujad illallah. Karena itu kemudian tutur kata beliau tidak ada kecuali yang murni dari Allah. Nanti ketika kita bicara masalah hati beliau akan kita lebih panjangkan masalah ini. Tapi beliau yang jelas adalah wama yantiqu anil hawa, tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsu. Karena itu jangan pernah kita buruk sangka sama Rasulullah. Kalau Rasulullah menentukan sesuatu, kita anggap, Rasulullah kenapa sih begini? Kalau Rasulullah memuji keluarganya, menyanjung tinggi keluarganya, menyanjung tinggi Siti Fatimah putrinya, seperti hadis-hadis beliau yang ada juga di Bukhari dan lainnya, ketika beliau mengatakan, Fatimah sepenggal dariku, yang mencintainya berarti mencintai aku, yang membencinya berarti membenci aku. Ini bukan sekedar sanjungan seorang ayah terhadap putrinya, tidak, karena yang beliau keluarkan murni hanyalah perintah dari Allah. Dosa kita kalau kita su'udon sama Rasulullah, sementara Allah telah mensucikan lisan beliau. Kalau sabda itu dari Rasulullah, hadisnya sahih dari lisan suci Rasulullah, maka seorang mukmin tidak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Al-Imam Ja'far Shadiq ketika menafsirkan ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu ya Muhammad, mereka belum sempurna iman mereka, belum beriman sebelum mereka bertahkim kepadamu, artinya mengembalikan semua urusanmu kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi, urusan mereka kepada Rasulullah, kemudian menerima ketentuan Rasulullah dengan lapang dada, pasrah. Imam Ja'far mengatakan, kalau ada seorang mukmin atau muslim berkata, Rasulullah merintahkan begini, Rasulullah menentukan begini, coba yang begini mungkin lebih baik, ini sudah berarti tidak iman pada Rasulullah karena masih menawar. Sementara apalagi Al-Quran yang dibawa Rasulullah, sabda beliau ketika benar-benar itu keluar dari lisan suci beliau, maka yakini ayat ini bahwa Allah telah mensucikan lisan beliau sehingga Allah nafikan gak ada dari hawa nafsu yang pernah keluar dari beliau. Yang keluar cuman in huwa illa wahyun yuha. Ini yang harus kita kenali Rasulullah. Bagaimana akalnya menurut Al-Quran, bagaimana lisan Rasulullah menurut Al-Quran. Kalau kita nggak mengenal ini, kita akan jadikan beliau manusia biasa, bisa kita tawar.
Itu kan di zamanmu Rasulullah. Sekarang kita abad 21, kita lebih tahu, ini lebih modern, ini lebih baik. Ini orang yang masih menganggap jangkauan Rasulullah jangkauan terbatas di zamannya. Sementara yang ma dhalla sahibukum wa ma ghawa dan wa ma yantiqu anil hawa, ungkapannya murni keluar dari perintah Allah, maka perintah Allah ini enggak terbatas oleh ruangan atau terbatas oleh waktu, tapi untuk sepanjang zaman. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dari sinilah kita sebenarnya melihat semua ketentuan Rasulullah. Kalau enggak melihat dari sini, kita nanti masih tetap menganggap beliau manusia biasa, bisa keliru, bisa salah. Karena itu para ulama ahli hadis banyak menolak hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah tidak tahu, Rasulullah menentukan sesuatu ternyata keliru. Ini banyak para ulama hadis membicarakan hadis-hadis semacam ini. Karena kalau sumbernya satu dari Allah, setiap pembicaraan beliau murni dari Allah, maka mustahil akan ada kekeliruan dalam ungkapan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Beliau manusia, tapi akal yang paling sempurna. Akal beliau yang paling sempurna. Beliau manusia, tapi lisan beliau lisan yang paling sempurna. Tidak pernah keliru dalam mengucapkan sesuatu. Pernah kita bahas masalah lisan. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, banyaknya orang terjun ke jahanam ini, dicampakkan di jahanam cuman karena lisan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, hendaklah berkata yang baik atau diam. Kalau Rasul disucikan oleh Allah lisannya, silahkan bicara, karena semua pembicaraannya dari Allah. Tapi kalau kita yang hawa nafsu, ada syaitan dan akal licik kita terlalu banyak, maka Rasul mengajarkan katakan yang baik atau diam, selamat. Pernah Allah ini mengunci lisan, sudah nggak ada baiknya pembicaraan ini, kata Allah. Si berisik kalian, bicara entah pelan-pelan apa, semua nggak ada baiknya. Yang baik cuma 3. Kalau bisa 3 ini silahkan, kalau nggak diam. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Enggak ada baiknya dalam pembicaraan mereka kecuali dalam 3 hal. Pembicaraan yang menganjurkan orang untuk sedekah, membantu orang fuqara dan masakin. Yang punya uang silang mengajak yang lainnya, yang enggak punya pun memberitahu yang punya. Tapi lisan ini kita ajak bicara untuk amara bi sedekah pertama. Au ma'ruf, berbicara yang baik, menganjurkan yang baik. Sampai kan menolak orang miskin kalau kita nggak punya pengemis itu, kalau dengan ungkapan yang baik dapat pahala. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ketiga, atau islah, berbicara untuk mendamaikan orang. Ini ada batasan-batasan setiap kita untuk berbicara yang mengatur Rasulullah. Tapi untuk beliau, karena beliau tidak berbicara kecuali wahyu, maka kita cuma menunggu apa ketentuan beliau, baru ketentuan itu kita sambung dalam lisan kita, gak melebihi dari itu. Beliau disucikan oleh Allah lisannya dengan firman-Nya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan juga ayat ini menolak orang-orang yang mengatakan bahwa Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi itu adalah ungkapan-ungkapan tukang syair, ungkapan-ungkapan dukun atau dongeng-dongeng orang dulu. Seperti dalam surat Haqqa Allah berfirman, "Wa ma huwa biqauli syair."
qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ini bukan ungkapan syair, sedikit sekali yang beriman dari kalian. Bukan juga ungkapan tukang dukun, maaf, bukan juga ungkapan dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali mereka merenungkan. Lisan beliau, wa ma yantiqu anil hawa, yang ingin menyamakan Rasulullah manusia biasa, hendaklah mengkaji ayat ini. Beliau manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi akalnya yang paling sempurna. Ma dhalla wa ma hawa. Beliau manusia, tapi lisannya disucikan oleh Allah, enggak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau manusia, tapi hatinya dijaga oleh Allah, sehingga apa yang dilihat oleh mata sesuai dengan apa yang ada di mata hati. Allah berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah sifati hati Rasulullah, ma kadzabal fuad. Fuad itu qalb. Hati Rasulullah enggak pernah bohong. Apa yang dilihat sesuai. Yang kita lihat dengan di hati kita berbeda. Yang kita bicarakan dengan yang di hati kita berbeda. Tapi kalau Rasulullah disifati oleh Allah hatinya, ma kadzabal fuad. Ini ro'a berkaitan yang dilihat di Mi'raj. Semua yang dilihat itu sesuai apa yang dilihat oleh hati beliau sallallahu alaihi wa alihi. Atau berkaitan katanya Rasulullah melihat ketika beliau ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu ya Muhammad? Kata Rasulullah, iya, tapi aku lihat dengan hatiku. Bil qalb, bukan dengan mata, kepala. Artinya kalau itu berkaitan dengan Mi'raj, kalau di luar berkaitan dengan Mi'raj, maka yang dipandang Rasulullah itu yang ada di hati beliau. Kalau beliau melihat sesuatu sesuai dengan hakikat yang ada di hatinya, maka dzabal fuad ma ra'a. Beliau ditanya, apakah kamu, ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah menafsirkan ayat ini, ra'a Muhammadun rabbahu bifuadih. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi melihat Allah dengan hatinya. Dalam hadis lain dari Abi Dzar, Abi Sa'id Al-Khudri, ketika beliau ditanya apakah melihat Allah, beliau mengatakan ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Imam Abul Hasan ditanya salamullahi alaihi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi melihat Allah? Beliau menjawab, na'am, biqalbihi ra'ah, dengan hatinya melihat. Kemudian membaca ayat ini, ama sami'ta qaulallah ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ayyuhal ikhwah, keluar dari masalah Mi'raj, tetapi sebenarnya hati Rasulullah itu cuman ada Allah. Maka yang dipandang oleh Rasulullah ialah semua sesuai yang ada di hatinya. Ketika menegur, ketika melihat sesuatu kemudian menegur, itu yang ada di hatinya ia pandang sebenarnya. Kalau Allah pernah berfirman dalam hadits qudsinya, langitku, bumiku enggak cukup untuk aku. Yang cukup bagiku adalah hati seorang mukmin. Artinya, apabila seseorang mukmin mengisi hatinya dengan Allah, maka di situ Allah akan berada. Ketika ia bersama Allah, maka tutur katanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Sepak terjangnya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah. Apapun yang dilakukan sesuai. Karena itu seorang mukmin kedudukannya di sisi Allah sangat tinggi, karena di situ manggon Allah di hati seorang mukmin. Langitku, bumiku gak cukup bagiku. Yang cukup cuma hati seorang mukmin. Apa artinya hati seorang mukmin ada Allah di situ? Apakah Allah perlu tempat? Tidak. Ayyuhal ikhwah, kita sering membaca firman Allah, uzkuruni azkurkum. Ingat padaku, aku akan selalu ingat padamu. Ketika kita meyakini Allah kita wujudkan di hati kita, maka kita yakini hati inilah yang menginstruksikan seluruh anggota badan.
Kapan kita melihat, kapan kita mendengar, kapan kita gerakkan kaki, kapan kita gerakkan tangan, semua instruksi dari sini. Apabila kita isi hati itu dengan Allah, maka tutur kata kita enggak bohong, karena yang ada di hati itu melarang kita untuk bohong. Tidak lagi kita bersinetron dalam berbicara, berpura-pura di depan orang. Sering kita hidup kita ini 99 sekian persen sinetron, basa-basi, yang di hati gak sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Sementara Rasul Allah sifati ma kadzabal fuadu ma ra'a. Yang ada di Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah Allah. Karena itu Imam Ali pernah mensifati Rasulullah begini: huwa aminukal ma'mun wa khazinu ilmikal makhzun wa syahiduka yawmuddin wa ba'ithuka bil haqq wa rasuluka ilal khalq. Ia adalah kepercayaanmu yang paling kau percayai. Ia adalah penjaga gudang ilmumu yang tertutup. Maka di hati Rasulullah ini adalah sebagai sentral dan gudang ilmu Allah. Karena itu Allah sifati hati itu tidak pernah bohong. Ma kadzabal fuad. Apakah beliau manusia biasa? Apakah semua manusia semacam ini? Beliau manusia, bukan jin dan malaikat, tapi hati beliau adalah tempat gudangnya ilmu Allah. Dengarkan Allah berfirman, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jibril turun ke hatimu, cuman hati Sayyidil Wujud yang mampu menerima Al-Quran. Gak ada yang mampu menerima Al-Quran ini. Karena itu Allah tentukan cuma Nabi terakhir, dari mulai Adam sampai Isa, tidak ada yang mampu menerima Al-Quran. Yang mampu menerima Al-Quran adalah hati Sayyidil Wujud yang disifati ma kadzabal fuadu ma ra'a. Quran ini kan kalau turun di gunung pecah pun. Iya. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Quran itu nggak mampu disampaikan kepada kita kecuali difilter dulu dari hati Rasulullah. Kalau kita punya lampu dari PLN ini masing-masing kasih bekas rumah kita, nggak bisa langsung, harus di sini. Quran nggak bisa sampai pada manusia kecuali harus masuk di hati beliau dulu sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini hati Rasulullah. Gudang ilmu Allah di situ. Apabila ini, karena itu kemudian hati beliau yang paling lapang. Tidak pernah sempit hati beliau. Menghadapi semua saja beliau paling lapang hati beliau. Karena hati yang paling suci, bersih, dan di hati itu tidak ada kecuali Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Jadi Allah tidak menafikan kebohongan di hati, karena kadang-kadang yang bohong itu adalah lisan kita ketika berbicara, bersaksi sesuatu. Hati ini kan sulit untuk dibohongi. Manusia ini bisa bohong dengan siapa saja, tapi bohong dengan dirinya nggak bisa, apalagi dengan Allah penciptanya. Allah kan berfirman, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Manusia yang paling tahu dirinya, walaupun dia pandai punya alasan, tapi dia nggak bisa bohongi dirinya. Hati yang tidak mampu bohong, tidak memiliki kebohongan, dijaga rapi oleh Allah. Maksum yang sebenarnya adalah Sayyidil Wujud Muhammad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah gak sesuai dengan apa yang dilihat. Jadi kalau beliau melihat ini, tidak pernah ragu dalam apa yang dilihat. Ada mata melihat benar, tapi hati masih ragu. Tapi beliau tidak. Semua sesuai dengan hatinya.
Karena itu orang nggak bisa berbohong di hadapan Rasulullah. Beliau sudah langsung melihat dengan hati. Begitu Allah jernihkan hati beliau. Kalau orang mukmin biasa, Rasul pernah bersabda mensifati mukmin, belum nabi dan belum ulul azm dan belum khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi. Mukmin biasa itu ketika bersih, Rasul bersabda, "Ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah." Hati-hati firasat seorang mukmin, dia melihat dengan cahaya Allah. Kita sering mendengar orang kasyif, mukasyif, orang wali tahu. Sebenarnya itu cahaya Allah yang ada di hati, percikan cahaya. Apa yang kita bayangkan kalau murni cahaya itu ada pada hati Sayyidul Wujud Muhammad. Orang pernah ada riwayat begini, sahih riwayat ini, Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran, intinya Al-Quran Yasin. Rasul pernah bersabda, Yasin qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Karena Yasin kan didahului dengan sumpahnya tadi, dengan Rasulullah, Yasin, nama beliau, wal Quran innaka laminal mursalin. Kalau Yasin ini hatinya Al-Quran, sementara Al-Quran itu adanya di mana? Dada Sayyidil Wujud. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika takuna minal mu'minin. Kalau Yasin merupakan qalbul Quran, maka qalbul wujud al-habibul Mustafa. Inti-inti dari semua makhluk Allah, hatinya adalah, sentralnya adalah Sayyidil Wujud Muhammad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jangan juga kita suudzon sama Rasulullah. Apa yang beliau lihat, beliau ungkapkan, beliau sampaikan itu tepat. Ketika beliau melihat apa yang ada dilihat dengan Jibril, tidak pernah keliru. Yasin hatinya Al-Quran atau intinya Al-Quran. Alam wujud ini hatinya atau intinya Sayyidil Wujud Muhammad. Pernah saya sampaikan berapa tahun yang lalu, lah kalau kita ingin tanya siapa hati Rasulullah itu, kita menemukan hadis yang paling populer ketika beliau bersabda, Fatimah bad'adun minni wa hiya nafsi allati baina jambai wa hiya ruhi wa hiya qalbi. Hatiku adalah Fatimah, puncak kerelaan Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Karena itu afatumarunahu ala ma yara. Dan karena hati Rasulullah yang disifati ma kadzabal fuad ma ra'a, karena itu nanti sebentar lagi sifat kedua, pandangan beliau, mata beliau pun memandang, ketika memandang tidak pernah keliru dalam pandangannya. Sifat keempatnya, mazaghal basaru wa ma tagha. Ini basar, hati basirah. Ada mata kepala, ada mata hati. Allah mensifati hati beliau ma kadzab, enggak pernah bohong, sesuai dengan apa yang dilihat. Kemudian mata beliau pun mazagha, enggak pernah meleset, keliru. Wa ma tagha, enggak melampaui batas. Manusia ini melihat dengan matanya jarang sempurna. Ada yang kurang, ada yang kebabas, orang Jawa. Saya sekarang sama antum kalau lihat langit ini ya cuman ini, apa yang kita lihat. Tapi kalau Rasul melihat hakikat langit. Kalau sekarang kita pergi ke tepi pantai, kita lihat laut, ya kita lihat itu airnya yang kadang-kadang budak, kotor. Tapi kalau Rasul melihat dengan basirahnya langsung, mazaghal basar, melihat hakikat laut itu apa. Ketika beliau memandang Jibril, ini masalah pandangan basar, mata beliau, pandangan beliau, beliau mampu memandang seluruh kebesaran Allah. Laqad ra'a min ayat rabbihil kubra. Allah mensifati pandangan Rasulullah dalam surat An-Najm tadi, beliau sallallahu alaihi wa alihi melihat segala sesuatu dari tanda-tanda kebesaran Allah yang enggak mampu dilihat oleh siapapun. Habis Allah mensifati mazaghal basar wa ma tagha,
Laqad ra'a min ayat rabbihil kubra. Allah ketika mensifati pandangan beliau, mata beliau, mazagha, ini setelah membicarakan Sidratul Muntaha. Allah, apa yang ada di Sidratul Muntaha? Kan Allah mensifati begini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Beliau dengan pandang mata beliau pernah melihat Jibril dengan hakikat Jibril. Gak mampu semua melihat Jibril, hakikat Jibril, illa sayyidul wujud Muhammad. Kemudian lebih dari Jibril, karena beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Terus indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Artinya yaghsha sidra ini dipenuhi oleh siang memenuhi. Apa yang memenuhi Sidratul Muntaha? Para mufassir menyebutkan di situ penuh dengan para malaikat yang sedang berziarah ke tempat itu, layaknya seperti orang berziarah ke Ka'bah. Atau yang memenuhi Sidratul Muntaha ialah anwarullah, cahaya Allah yang enggak mampu disifati. Karena pada batas-batas tertentu, dan sudah sering kita bicarakan, Jibril sendiri enggak mampu melihat. Tapi yang punya mata seperti Rasulullah, punya hati seperti Rasulullah yang telah disucikan, beliau mampu menembus melihat semua itu pada hakikatnya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika Sidratul Muntaha merupakan sentral semua ciptaan Allah ini, dikelilingi oleh cahaya Allah, tetap Rasulullah dalam pandangannya melihat Sidratul Muntaha tidak terpengaruh dengan malaikat begitu banyak, tidak terpengaruh dengan cahaya Allah. Beliau cuma fokus hanya ingat Allah. Nabi Musa, Sidratul Muntaha berbeda dengan gunung di Tur Sina. Tur Sina ketika Allah menampakkan cahayanya berkeping-keping hancur, dakka hancur. Sidratul Muntaha dinampakkan cahaya Allah, tetap bertahan Sidratul Muntaha. Satu. Kedua, Nabi Allah Musa ketika disuruh memandang cahaya itu di gunung, ketika gunung itu berkeping, nggak mampu menerima cahaya itu, Nabi Musa ulil azm minar rusul, ketika Musa melihat cahaya itu, fakharra Musa sa'iqa, Musa spontan pingsan, nggak mampu melihat cahaya itu. Tetapi Sayyidul Wujud di Sidratul Muntaha, di tempat Allah mengeluarkan semua cahayanya, ma zaghal basar wa ma tagha, nggak terpengaruh dengan semua cahaya, tetap fokus pada Allah. Muhammad salli ala mazagha, enggak menoleh ke kanan atau ke kiri, tetap fokus. Seluruh cahaya Allah yaghsha, tetap. Ini yang Allah mensifati mata beliau. Belum lagi kita bicara di dunia. Rasulullah kan pernah bersabda ketika mengingatkan para sahabatnya yang sholat di belakang beliau sebelum beliau takbir, rapikan shaf kalian. Aku melihat kalian dari belakang seperti aku melihat kalian dari depan, sama. Ini yang sering kadang-kadang beliau bersabda, aku tidak seperti kalian, aku selalu di sisi Allah. Allah memberikan kepadaku makanan untukku dan minuman. Karena itu kemudian beliau boleh puasa wisal nyambung dan kita umatnya nggak boleh. Sudahlah, jangan dipaksa. Suara-suara yang memaksakan Rasulullah manusia biasa, bisa lupa, bisa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Allah penciptanya. Karena kalau kita anggap beliau manusia biasa, kita akan mengatakan beliau pernah salah, beliau keliru. Sementara akalnya dijaga oleh Allah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Lisannya dijaga oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hatinya dijaga oleh Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Penglihatannya dan pandangannya dijaga oleh Allah. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Setiap pandangan ini kadang-kadang menyimpang. Kita sulit melihat sesuatu pada hakikatnya.
tapi Rasul dibuka oleh Allah sehingga melihat sesuatu kepada hakikatnya. Dan ketika fokus bersama Allah, maka di hadapan Rasulullah enggak ada siapapun, yang ada cuman Allah. Ini Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang pernah kita bicarakan tahun lalu, perbedaan ungkapan-ungkapan beliau dalam Al-Quran dengan ungkapan para anbiya ketika Allah menceritakan dalam hal yang sama, tapi selalu bahasa Rasulullah lebih tinggi, bahasa yang tidak melihat di wujud kecuali Allah. Walaqad ra'a min ayat rabbih al-kubra, beliau ra'a min ayat rabbih al-kubra, beliau telah melihat seluruh malakut, enggak ada yang tertutup. Allah pernah membuka untuk Nabi Ibrahim, kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Allah pernah membuka sebagian malakut untuk Nabi Ibrahim, tetapi untuk Sayyidil Wujud Nabi Ibrahim dibuka malakutnya dan tetap di bumi Nabi Ibrahim dinampakkan. Bahkan ada riwayat mengatakan Ibrahim ketika menyaksikan hal-hal yang di luar kenyataan ini, pada hakikatnya Ibrahim banyak mohon pada Allah, bunuhlah mereka ya Allah, ini melakukan semacam ini, jangan kamu berikan. Sampai Allah berkata, Ibrahim, baru engkau aku bukakan, kamu nggak mampu. Karena melihat sesuatu pada hakikatnya, dan seluruh hakikat itu ada pada Rasulullah. Ra'a min ayat rabbihil kubra, tanda-tanda kebesaran Allah penuh, yang penuh ajaib, semua itu yang enggak mampu dipandang, dilihat, disaksikan oleh Sayyidul Wujud Muhammad. Ini kenapa beliau bisa menyaksikan? Karena akal beliau oleh Allah dijaga terlebih dahulu. Mazagha al-bas ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Lisan beliau dijaga, hati beliau dijaga. Karena itu kemudian beliau mampu menembus skala ini. Karena itu ketika Imam Ali ditanya, ma ilmun nabi, bagaimana sih ilmu Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wa alihi, jawaban beliau, ilmun nabi ilmun nabiyyin wa ilmu ma kana wa ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Ilmu Nabi Muhammad itu ilmu yang dimiliki seluruh para anbiya, ada pada beliau. Dan ilmu-ilmu yang telah terjadi dan ilmu-ilmu yang akan terjadi sampai hari kiamat, semua ada. Laqad ra'a, telah menyaksikan ayat rabbihil kubra. Allah pakai kubra ya, artinya yang agung, yang besar sekali. Seluruh tanda-tanda kebesaran Allah yang besar dilihat oleh Rasulullah, dan beliau mampu, diberi oleh Allah kemampuan, kekuatan untuk melihat. Ayyuhal ikhwah, ini sebagian Allah mensifati akal beliau, lisan beliau, hati beliau, mensifati pandangan beliau. Nanti kita melihat Allah juga bersumpah dengan kehidupan beliau. Allah mensucikan beliau keseluruhannya ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ketika Allah membicarakan ilmu beliau pun, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Semua yang ada pada beliau inilah, beliau manusia, tapi manusia yang dijaga semuanya oleh Allah, sehingga beliau basyarun la kal bashar bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Malam ini kita berhenti dengan ayat-ayat ini. Minggu depan insyaallah kita cari ayat Al-Quran lagi, dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kedudukan dan kebesaran Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan kita ingin mengkaji kebesaran beliau, bukan cuma ingin berhenti dalam kajian, tapi ingin mendekatkan diri kepada beliau, berbanyak selawat kepada beliau, dan konsekuen mengamalkan apa yang beliau bawa, agar beliau gembira dengan kajian ini dan beliau gembira dengan apa yang kita lakukan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.